wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang akan mengisi tausiah kita pada siang yang berbahagia ini adalah Tengku Haji Murdani Yasaki Yama. Pada Tengku kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, marilah kita selaku hamba Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita selalu memuji-mujinya dengan cara memperbanyak zikir, dengan cara memperbanyak fikir, dan juga dengan cara memperbanyak syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat-Nya kita pada hari ini Allah masih menunda ajal kita, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal di bulan Ramadan. Semoga dengan panjangnya umur kita ini kita menjadi insan kamilun, insan yang sempurna dalam artian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya ingat selalu beliau dengan cara memperbanyak selawat kepadanya, dan Allah beserta Rasul menjamin kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat selama masih memegang teguh dua pusaka yang ditinggalkannya, Al-Quran dan Al-Hadis. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan sedikit tausiah tentang dosa ataupun pahala. Kita tidak terlalu khawatir dengan amalia ataupun pahala yang sedikit. Tak perlu khawatir. Biarpun amal sedikit, biarpun amalannya sedikit, biarpun pahala sedikit, tapi Allah jamin kita ini masuk syurga. Tapi ingat, yang dikhawatirkan bukan pahalanya, yang dikhawatirkan adalah dosanya. Dosa sedikit apapun dosa kita, itu jaminannya masuk ke dalam neraka. Makanya di dalam kehidupan kita ini yang diinginkan adalah kita menghindari untuk melakukan dosa. Berbuat sekecil apapun amaliyah itu tidak jadi masalah, tapi selama kita ini sanggup untuk tidak melakukan dosa, maka setiap hari dianjurkan untuk selalu bertobat kepada Allah, untuk selalu beristighfar kepada Allah. Karena lewat tobat dan istighfar itulah membuat diri kita, keinginan kita di dunia dan di akhirat akan dimudahkan oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak riwayat yang menjelaskan
tentang orang yang punya keinginan-keinginan, tetapi jawabannya hanya dengan fastaghfirullah. Disebutkan ada orang yang datang kepada seorang syekh, dia itu tidak punya anak. Datang kepada syekh, bagaimana saya ini ingin punya anak. Syekh itu menjawab, fastaghfirullah, istighfarlah kepada Allah. Ada orang peceklik, apa yang di dalamnya tidak tumbuh. Tanya kepada syekh, bagaimana caranya? Fastaghfirullah. Ada orang belum kawin, belum ada suami, datang ke syekh itu akan jawab juga, fastaghfirullah. Jadi di dalam Al-Quran memang ada disebutkan tentang itu. Tatkala menginginkan sesuatu, maka beristighfarlah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar dan minta ampun kepada Allah itu lebih dari 70 kali. 70 sampai 100 kali setiap hari Rasulullah meminta ampun kepada Allah. Dia itu maksum, dia itu dijamin masuk syurga, tetapi tetap minta ampun kepada Allah. Bagaimana dengan diri kita? Kadang-kadang kita ini merasa kita ini penghuni syurga, tidak boleh minta ampun. Rasulullah minta ampun. Oleh karena itu minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena jalan untuk masuk syurga itu adalah orang-orang yang mustaghfir, orang-orang yang diampuni oleh Allah. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk minta ampun kepada Allah. Allah minta untuk bersegera. Allah memerintahkan kita bersegera secepat mungkin, karena kita tidak tahu kapan ajal kita. Disegerakan untuk minta ampun kepada Allah. Kenapa? Tatkala kita sudah diampuni, syurga itu diperuntukkan kepada orang-orang yang mendapat ampunan. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, syurga yang seluas langit dan bumi itu u'iddat lil muttaqin, diperuntukkan kepada orang-orang yang takwa. Jadi orang yang takwa itu orang yang mustaghfirin, orang-orang yang diampunkan dosa. Oleh karena itu, kita tak kala kehidupan kita ingin lebih baik, fastaghfirullah, istighfarlah, mintalah ampun kepada Allah. Ada pegawai ingin punya jabatan, fastaghfirullah, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Ada pramupati ingin diangkat P3K, fastaghfirullah, banyaklah minta ampun kepada Allah. Mungkin ini dalam limit waktu nggak terlalu lama lagi sudah diumumkan itu siapa yang terangkat menjadi P3K. Semakin banyak kita minta ampun kepada Allah, Allah akan mudahkan. Tetapi di dalam Al-Quran tadi, dalam surah Ali Imran ayat 133, tidak berhenti di situ. Wa'iddat lil muttaqin, diperuntukkan kepada orang yang muttaqin. Ada ciri-cirinya. Mana cirinya? Ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afi 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Cirinya apa? Apakah kita ini termasuk orang yang diampuni oleh Allah? Apakah kita ini cirinya orang yang takwa? Lihat ciri-cirinya di dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis sarra, yang pertama, cirinya adalah orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Hari ini kita bertanya,
dari kita bangun tidur tadi, ada berapa kita sumbangkan, ada berapa kita infakkan. Kalau seandainya kita ini sudah mustaghfirin, kita ini diampuni oleh Allah, bisa jadi mungkin 1000 pun tak sempat dari masuk ke jalan itu. Gimana kita bilang ini saya ini orang yang bertakwa, sedangkan cirinya disebut di dalam Al-Quran. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra, di dalam keadaan apa? Ada uang, kasih. Fid dharra, bukan hanya di dalam keadaan ada uangnya, ada kemudahan. Fid dharra, tapi masa kecitlik, masa sulit juga dia itu menginfakkan sebagian hartanya. Wal kadhimin al-ghaib, orang yang menahan rasa marah. Nah, ini jangan marah-marah waktu bilang. Kadang orang yang ceramah dimarahin. Ini diceramahin, apa yang ceramah-ceramah aja, marah tuh. Ataupun dalam kondisi di dalam kehidupan kita ada permasalahan-permasalahan, jangan naik tensi. Sikit-sikit dan naik tensi, sikit-sikit marah. Ikut Nabi itu sedikit marah, ini sedikit marah, apa-apa saja marah, tidak betul jawaban marah. Gimana itu jadinya? Jadi kita itu menahan diri dari marah, jangan marah. Ada yang bilang nanti marah-marah itu cepat tua. Ada tuh, kadang-kadang dia itu marah juga. Wal kadhimin wal 'afina 'anil nas, dan juga wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Jangan pula nanti bilang pokoknya aku maaf, jangan ada seperti itu. Wal 'afina 'anil nas, kita memaafkan sebesar apapun kesalahan orang. Yang kadang-kadang ini kita yang salah dan minta maaf. Itulah memang sulit bagi kita. Bagi kita itu yang agak payah itu, yang pertama minta maaf, yang kedua minta terima kasih. Itu payah kali. Padahal sudah dibantu, ucapkan terima kasih pun payah. Ini tidak menciri khas mustaghfirin, tidak menciri khas orang yang muttaqin. Wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Semoga kita selalu menjadi orang yang berbuat kebaikan. Mungkin demikian saja Gemar hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.